Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kayola. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kayola mau adik-adik menjawab, yes, luar biasa. Coba satu kali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Yes, luar biasa. Yeay. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Coba angkat kedua ibu jarinya. Hebat! Ternyata adik-adik semua sudah siap dan bersemangat untuk mendengarkan cerita Tuhan hari ini ya. Kalau begitu, ayo adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bernyanyi, happy ya, happy ye. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, ayo semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kayola berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami sudah penuh dengan sukacita untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kayola akan membacakannya ya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Adik-adik, hari ini judul pelajarannya Hidup Benar di Mata Tuhan. Adik-adik, Kayola mau tanya nih, siapa yang suka minum susu di pagi hari? Biasanya kalau mama, papa, adik-adik menyuruh adik-adik untuk minum susu, apakah adik-adik meminumnya dengan muka yang senang? Atau justru minum susunya dengan muka yang cemberut? Tentunya dengan muka yang senang ya adik-adik. Nah adik-adik, pada zaman dahulu banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka suka memukul temannya. Mereka tidak mau dengar-dengaran pada perintah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menghukum orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran pada perintah Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menghukum mereka bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang lagi, tapi justru karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang itu dan juga mengasihi kita semua. Maka Tuhan Yesus menghukum mereka supaya mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan memaafkan mereka jika mereka mau meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Caranya gampang loh. Adik-adik, mau tahu caranya nggak? Yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Kalau gambarnya menunjukkan perbuatan yang baik, adik-adik angkat ibu jarinya mengarah ke atas. Kalau gambarnya menunjukkan perbuatan yang tidak baik, adik-adik angkat ibu jarinya mengarah ke bawah. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang pertama ya. Di sini gambar yang pertama menunjukkan berbagi makanan kepada saudaranya yang lain dan mau berbagi mainan. Ini menunjukkan perbuatan yang baik atau tidak baik adik-adik? Ini adalah contoh perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, coba lihat gambar selanjutnya. Di sini gambarnya menunjukkan ada seorang ibu-ibu yang mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah contoh perbuatan baik atau tidak baik adik-adik? Betul adik-adik, ini adalah contoh perbuatan yang baik. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar selanjutnya. Di sini ada gambar yang pertama. Rebutan mainan dengan saudaranya. Yang kedua, membuat adiknya menangis karena rebutan mainan. Ini contoh perbuatan baik atau tidak baik adik-adik? Benar sekali, ini adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus pasti mau mengasihi kita semua, mengasihi anak-anaknya kalau kita mau untuk melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Adik-adik, hari ini aktivitasnya adik-adik membuat tulisan, contohnya seperti ini ya. Aku mau hidup benar di mata Tuhan. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, adik-adik minta tolong mama papa
untuk mengirimkannya ke grup WhatsApp orang tua ya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita kembali bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus sayang semua. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan celengannya ya. Nanti uang persembahannya adik-adik masukkan ke dalam celengan. Kemudian biar nanti mama papa yang membawanya ke gereja ya. Sekarang kita akan bernyanyi Bawa dan Berikan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ikutin Kak Yola ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, bimbing kami anak-anak-Mu agar menjadi anak yang setia dan taat pada perintah-Mu dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Adik-adik jangan lupa kerjain tugasnya ya. Selamat hari Minggu adik-adik dan mama papa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu selanjutnya ya.